wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Lena dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan nantinya ada teman saya, Mbak Ina sebagai pemateri 2 dan Mbak Sofi sebagai pemateri 3. Presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Duror An-Nasih MPD, dan adapun materi yang kami sampaikan yakni mengenai konsep materi Al-Quran Hadis. Namun sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai Al-Quran Hadis. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam panduan kehidupan umat muslim. Keduanya ini berfungsi sebagai sumber ajaran, hukum, moral, dan pedoman untuk kehidupan individu dan masyarakat muslim. Kemudian Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran Hadis juga merupakan materi yang sangat penting bagi kehidupan setiap siswa, karena dengan mempelajarinya, siswa akan memiliki kemampuan tentang baca tulis Al-Quran dan hadis serta dapat memahami makna maupun tafsirannya. Kemudian, bagaimana sih pengertian dari Al-Quran itu sendiri dan bagaimana sih pengertian dari hadis itu sendiri, kemudian apa tujuan dari pembelajaran Al-Quran hadis ini, dan bagaimana ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran hadis ini. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, saya lanjutkan, yaitu mengenai bagaimana pengertian dari Al-Quran itu sendiri dan hadis itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan hadis adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang merujuk kepada perbuatan, persetujuan, atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah salah satu dari mata pelajaran agama Islam yang menjelaskan dan menerangkan tentang isi kandungan Al-Quran maupun hadis, baik dengan membacanya, menulisnya, dan bisa juga dengan menghafalnya. Maka, pembelajaran Al-Quran Hadis diharapkan bisa meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik untuk membentengi mereka terhadap menurunnya nilai-nilai kehidupan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran Hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran Hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, mengenai materi hubungan antara Al-Quran dan hadis yang akan dibacakan oleh pemateri 2, yaitu Mbak Ina Setiani. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hubungan antara Al-Quran dan hadis.
Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama ajaran dalam agama Islam yang memiliki hubungan yang erat dan penting dalam pemahaman dan praktik keagamaan pada umat Islam. Dengan demikian, hubungan antara Al-Quran dan hadis dalam Islam adalah hubungan yang saling melengkapi, di mana Al-Quran adalah sumber yang penting atau sumber utama wahyu Allah, sedangkan hadis adalah sumber penting yang menjelaskan, melengkapi, dan mengimplementasikan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek penting tentang hubungan antara Al-Quran dan hadis. Aspek-aspek penting hubungan antara Al-Quran dan hadis adalah yang pertama, sumber ajaran Al-Quran. Sumber ajaran Al-Quran ini adalah kitab suci dalam Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hadis di sisi lain adalah koleksi riwayat dan ucapan Nabi Muhammad, termasuk tindakan dan persetujuannya. Meskipun hadis bukan wahyu langsung, mereka dianggap sebagai sumber ajaran kedua dalam Islam dan digunakan untuk menjelaskan dan memberikan konteks lebih lanjut tentang ajaran Al-Quran. Untuk yang kedua yaitu tentang penjelasan dan konteks. Penjelasan dan konteks Al-Quran seringkali berbicara dalam bahasa yang umum dan kadang-kadang tersirat. Hadis membantu untuk memberikan penjelasan dan konteks lebih lanjut tentang ajaran dan perintah yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya, hadis dapat menjelaskan bagaimana cara melakukan ibadah seperti sholat atau puasa yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman ajaran. Pemahaman ajaran hadis membantu umat Islam dalam memahami dan menginterpretasikan Al-Quran dengan benar. Mereka memiliki wawasan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengamalkan dan mengajarkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini memungkinkan umat Islam untuk mengikuti teladan Nabi dan menerapkan ajaran Al-Quran dengan benar. Yang keempat adalah hukum Islam atau fikih. Fikih adalah cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan hukum dan tata cara. Hadis memiliki peran kunci dalam pengembangan fikih karena mereka berisi petunjuk tentang hukum-hukum Islam, etika, dan tata cara ibadah. Para cendekiawan Islam menggabungkan hadis dan Al-Quran untuk merumuskan hukum dan aturan-aturan agama Islam. Yang selanjutnya adalah koreksi dan interpretasi. Koreksi dan interpretasi ini adalah hadis juga digunakan untuk mengklasifikasi atau memperbaiki pemahaman yang salah atau salah interpretasi terhadap Al-Quran. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran Al-Quran hadis bagi anak-anak MI atau SD adalah agar murid mampu membaca dan menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil dalam melaksanakan isi Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ketakwaan itu berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, selanjutnya mengenai materi ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis yang akan dibacakan oleh pemateri 3, yaitu
Mbak Sofi Eka Lestari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk yang C, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis lebih banyak berisi pengajaran keterampilan khusus yang memastikan banyak latihan dan pembahasan. Sedangkan ruang lingkup pembelajaran hadis ini sebenarnya bergantung pada tujuan pengajarannya pada suatu tingkat perguruan yang dimuat dalam kurikulum yang dilengkapi dengan garis besar program pengajarannya. Menurut materi Agama Republik Indonesia nomor 183 tahun 2019, ruang lingkup suatu pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi yang pertama yaitu pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran Hadis yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, dan amal soleh. Mungkin kiranya itu saja dari saya. Seterusnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ina dan Mbak Sofi sebagai pemateri 2 dan pemateri 3. Selanjutnya, simpulan dari materi yang sudah kami paparkan, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang merujuk kepada perbuatan, persetujuan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Pembelajaran Al-Quran Hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran Hadis agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian tujuannya adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran Hadis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.